Salam jumpa kembali bersama saya di channel Mekida Chunhao Official. Kali ini kita akan membahas tentang peluncuran kebijakan Merdeka Belajar oleh Kemendikbudristek ya. Di dalam episode ke-15 yaitu kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini kita akan membahas khusus tentang platform Merdeka Mengajar. Nah, platform ini adalah merupakan platform edukasi untuk guru sebagai teman penggerak dalam hal mengajar, belajar, dan berkarya demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk itu, platform ini dapat kita unduh pada Google Play, yaitu lewat menu yang ada di ponsel ini, yaitu Play Store ya. Nah, kita bisa install ya, kita klik pada Play Store ini, kita lalu telusuri yaitu Merdeka Mengajar, kemudian tinggal kita install ya, klik install. Di sini kita menunggu proses instalasi berlangsung. Nah, kita menunggu. Nah, sudah proses instalasinya berlangsung ya. Kita langsung buka saja ya aplikasi ini. Nah, aplikasi ini kalau kita ketahui bahwa platform Merdeka Mengajar ini adalah platform teknologi ya, yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Selanjutnya kita ketahui juga siapa saja ya pengguna platform Merdeka Mengajar ini. Nah, platform Merdeka Mengajar ini diperuntukkan bagi guru dan kepala sekolah. Nah, apa saja yang dapat saya lakukan di dalam platform Merdeka Mengajar ini ya. Nah, di dalam platform Merdeka Mengajar ini saat ini tersedia 5 produk yang dikelompokkan menjadi produk pengembang guru ya, di mana dalam produk pengembangan guru ini mendapatkan berbagai informasi dan inspirasi untuk dukungan pengembangan diri ya, antara lain produk dari pengembangan guru ini ya, yaitu video inspirasi, kemudian pelatihan mandiri, dan bukti karya saya ya. Nah, di dalam video inspirasi ini berisi kumpulan video inspiratif yang dibuat oleh Kemendikbudristek dan para ahli itu sebagai referensi untuk meningkatkan kompetensi daripada guru sebagai tenaga pendidik. Kemudian ada namanya pelatihan mandiri. Ya, pelatihan mandiri ini memuat berbagai materi pelatihan yang dibuat singkat ya, agar kita bisa melakukan pelatihan secara mandiri kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang ketiga ini adalah bukti karya saya. Nah, bukti karya saya ini berfungsi sebagai tempat dokumentasi karya kita ya, untuk menggambarkan kinerja, kompetensi, serta prestasi yang dicapai selama menjalankan profesi guru maupun profesi sebagai kepala sekolah ya. Kemudian yang berikut adalah kegiatan belajar mengajar. Nah, produk dari kegiatan belajar mengajar ini meliputi namanya asesmen murid ya. Jadi asesmen murid. Nah, asesmen murid ini berisi kumpulan paket soal ya.
berdasarkan fase dan mata pelajaran tertentu untuk membantu kita mendapatkan informasi dari proses dan hasil pembelajaran murid. Selanjutnya yang terakhir adalah perangkat ajar. Nah, perangkat ajar ini ya pada platform Merdeka Mengajar yaitu memuat berbagai materi pengajaran untuk mendukung kegiatan belajar ya dan juga mengajar dari kita itu seperti bahan ajar, modul proyek ataupun buku teks. Nah, kita bisa melihat dari masing-masing baik pada produk pengembangan guru dan juga kegiatan mengajar. Kita buka yang pertama dari video inspirasi. Nah, di video inspirasi ini kita lihat ada memuat sejumlah menu-menu dari video yang ditampilkan, misalnya aktivasi akun pembelajaran, model kompetensi guru, memahami murid ya pada pendidikan masa pandemi COVID-19, juga yang berkaitan dengan guru penggerak seperti transformasi pendidikan ya. Kemudian ada pendidikan merdeka, dilema etika dan moral, kemudian coaching dalam pembelajaran, komunikasi dalam pembelajaran, ekosistem dan budaya sekolah, kemudian ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian etika pengambilan keputusan. Nah, ini adalah video-video inspirasi yang ada ya. Kita bisa nanti melihat di dalam tiap video ya, misalnya di video pertama yaitu akun pembelajaran ID. Nah, di sini dia memuat video ya, kemudian ada penjelasan, kita klik di sini penjelasan, maka ada penjelasan terkait dengan aktivasi akun pembelajaran ya. Nah, kita bisa tutup, kemudian kita pindah ke pengembangan guru yang berikut yaitu pelatihan mandiri. Nah, kita klik di sini. Nah, untuk masuk di dalam akses ini yaitu kita harus menggunakan akun pembelajaran yaitu belajar.id ya. Kita klik saja di sini masuk ya. Nah, seperti ini, lalu kita masuk dengan akun belajar yang sudah kita aktivasi dan tersimpan di ponsel ya. Kita tinggal klik saja di sini. Ya. Kita menunggu ya. Nah, dalam topik tentang pelatihan mandiri ini ada banyak sekali topik-topik yang di dalamnya, misalnya Merdeka Belajar ini ada memuat 5 modul ya, yang terkait dengan pandangan tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, ini bagus sekali modul-modul yang juga dipakai oleh para guru yang mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Ini juga ada di sini ya. Kita bisa cek ya, misalnya kita klik di sini Merdeka Belajar, ini sudah memuat topik ya tentang Merdeka Belajar ya. Di dalamnya ini adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik ya. Kita bisa tekan lagi, klik di sini, lalu kita bisa belajar materinya. Kita klik lagi. Nah, di sini setelah kita belajar, kemudian ada evaluasi ya, ada latihan. Nah, ini sudah kita bisa pakai ya. Nah, kita juga bisa mencari lagi materi yang kedua dan seterusnya. Nah, ini adalah terkait dengan topik pelatihan mandiri. Kemudian yang berikut ya, dalam pengembangan guru yaitu bukti karya saya. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, di sini memuat karya-karya dari guru ya yang sudah dipublish ya. Ini banyak sekali karya-karya yang terkait dengan pembelajaran ya. Kita bisa juga menambah karya kita ya, karya saya ya. Kita
kita tinggal klik di sini ya, tambah karya saya, plus di sini kita bisa memasukkan di sini. Yang pertama adalah video. Kalau untuk dokumen teks dan audio ini belum tersedia pada aplikasi, dan tentu pengembangan aplikasi dari platform Merdeka Mengajar ini akan terus berkembang ya pada versi-versi yang baru, sehingga bisa memuat karya kita sendiri berupa dokumen teks ya, misalnya karya tulis ya, kemudian ada terkait dengan perekaman ya, audio ini sudah bisa kita isi. Tapi untuk sementara ini kita hanya bisa menambah koleksi karya, yaitu kita berbagi di platform Merdeka Mengajar ini lewat misalnya video dari video best practice kita ya di YouTube ya. Misalnya kita klik di sini, kita sudah bisa klik di sini ya. Kalau kita sudah ambil ya, kita tinggal klik di sini bagaimana cara mengimpor ya video dari YouTube ke dalam menu daripada karya saya ini ya. Nah, itu adalah gambaran terkait bagaimana memanfaatkan pada pengembangan guru pada bukti karya saya. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan kegiatan ya, kegiatan belajar mengajar di sini ya. Di sini ada dua menu, yaitu asesmen murid dan perangkat ajar. Nah, kita ketahui di sini ya, pada asesmen murid tadi ya, ini berisi adalah kumpulan paket soal ya. Coba kita klik di sini ya. Kita mau ambil mata pelajarannya, mata pelajaran apa? Karena ini adalah terkait dengan asesmen diagnostik, yaitu ada literasi dan numerasi. Misalnya kita mengambil yang literasi, tinggal kita klik lalu kita terapkan di sini. Lalu di sini muncul ya, untuk terkait dengan literasi ada teks informasi, teks sastra, teks informasi juga di sini, kemudian teks sastra ya. Kemudian coba kalau kita cek lagi di sini, kalau kita pilih yang numerasi ya. Nah, di sini numerasi ada tampilan soal-soal ya, aljabar, kemudian data dan ketidakpastian, bilangan, geometri dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita klik misalnya di sini aljabar. Nah, di sini memuat soal ya, berkaitan dengan paket soal ya. Kalau memang kita perlu untuk lihat terkait asesmen ini ya, kita tinggal klik saja gunakan asesmen ya. Pada bagian bawah ini kita klik, lalu kita pilih di sini. Kita bisa lakukan asesmen secara online atau offline. Kalau untuk online itu kita bisa lakukan ya, untuk pengerjaan online ini berlaku 3 kali 24 jam ya. Jadi link ini bisa kita bagi lewat misalnya WhatsApp grup ya, atau di sekolah ya, untuk dibagi ke anak-anak untuk asesmen, ataupun secara offline kita tinggal unduh saja ya, dan cetak lalu kita distribusi kepada murid. Nah, misalnya kita lakukan yang online, kita klik lanjutkan di sini. Misalnya kita sudah punya kelas ya, misalnya saya membuat di sini kelas 9A, atau kita mau tambah kelas baru dulu ya untuk asesmen ya. Nah, di sini kita tinggal pilih nama kelas, misalnya kelas 9B lagi ya, kelas 9B ya. Kemudian jenjangnya di sini kelas 9, tahun ajaran sama ya, 2021-2022. Kita simpan, klik simpan ya. Lalu kita sudah jadi ya kelas di sini, lalu kita klik di sini centang ya 9B, lalu kita klik lanjut. Kemudian kita buat tautan misalnya ya, tautan seperti ini. Nah, kita bisa berbagi
ke WhatsApp dari kelas 9B, atau kita bisa berbagi lainnya ya. Kalau kita klik WhatsApp di sebelah kiri, kita juga bisa di sebelah kanan ini kita berbagi. Misalnya berbagi ke drive ya untuk menyimpan, boleh, atau ke aplikasi pengembang yang sudah ada di ponsel kita ya, kita bisa berbagi. Nah, itu cara untuk kita berbagi tentang soal ya yang sudah dibuat di Google Docs ya. Nah, nanti kita coba cek dulu dari soal tersebut ya. Coba kita kembali, kita cek lagi, misalnya di sini soal literasi. Kita terapkan, kita ambil misalnya teks sastra, kita lihat kompetensi ya, pilih kompetensi, kita lihat soalnya. Nah, ini ada detail kompetensinya ya. Oke, ini terkait dengan teks sastra, kita kembali, lalu kita lihat gunakan asesmen ini ya, misalnya ya. Misalnya kita klik yang warna ini prinsipnya. Oke, kita coba kembali yang merah. Asesmen ini kita klik lanjut ya. Kita klik misalnya di 9A, kita tautan dulu. Misalnya kita pelajari di sini. Kita coba ke WhatsApp, kita bagi misalnya ke grup di sini ya. Oke, grup ya, misalnya di sini. Oke, nah di sini di grup WA ya, maka di sini sudah ada soal asesmen tadi, yaitu literasi. Kalau masuk di grup kelas, tinggal anak-anak tinggal klik link yang sudah kita kirim ya, dan mereka tinggal mengerjakan di Google Docs ya. Ini sudah jadi ya, soalnya sudah tersedia. Ini sangat mudah sekali, mereka tinggal mengisi biodata yang ada ya. Tentu di dalam penambahan nanti, tentu kita sudah harus memasukkan biodata siswa ya, seperti nama, NISN dan seterusnya pada kelas. Nah, kita coba kembali ya ke sini ya. Nah, ini teks sastra, detail soal. Nah, ini detail soalnya. Kalau kita mau lihat secara langsung ya. Nah, ini kalau kita lihat langsung di aplikasi, belum kita bagi, ini sudah tampil soalnya ya, daftar soalnya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ya, sebagai seorang guru kita bisa koreksi dulu soal-soalnya sebelum kita berbagi ke grup ya, misalnya ke grup WhatsApp ya. Nah, di dalam pemilihan untuk asesmen ini ya. Nah, ini adalah asesmen yang tersedia pada platform Merdeka Mengajar ya, pada menu kegiatan belajar mengajar ini. Kemudian kita juga bisa cek di sini adalah perangkat ajar, kita klik ya. Nah, di sini tersedia mata pelajaran, tinggal kita klik saja di sini, sudah kita scroll ke bawah. Ini sudah tersedia sejumlah mata pelajaran baik pada jenjang dasar sampai jenjang menengah ya. Ini sudah ada, tinggal kita pilih saja misalnya IPA ya. Atau kita pilih di sini yang teratas ada biologi misalnya ini. Nah, IPA kita terapkan. Nah, ini sudah ada karena tadi kita salah mengisinya, karena biologi itu di jenjang kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 ya.
ada. Nah, ini kalau IPA ini ada. Nah, kita tinggal buka. Di sini kita bisa melakukan pengunduhan buku ya, atau kita bisa langsung juga berbagi ya. Kita klik di paling bawah ini, bagikan. Maka kita bisa bagi ke anak-anak ya, ke grup WA ya, anak-anak. Nah, itu adalah terkait dengan perangkat ajar. Jadi di sini sudah tersedia ya perangkat ajar bagi guru, dan juga tersedia nanti kita bagikan bagi murid, baik tadi berupa bahan ajar, modul proyek, ataupun buku teks. Ya, selanjutnya kita lihat di bagian atas menu. Kalau ini adalah tampilan berandanya, yaitu pengembangan guru dan kegiatan belajar mengajar ya. Ini berisi ada 5 menu, yaitu video inspirasi, pelatihan mandiri, bukti karya saya, asesmen murid dan perangkat ajar. Lalu kita pindah di menu yang kedua. Di sini adalah kelas. Kita klik kelas. Nah, di klik kelas ini kebetulan tadi kita sudah tambah kelas ya. Nah, kita bisa tambah lagi, misalnya kita sebagai guru mengajar paralel ya. Baik di kelas, misalnya di kelas 9 ada A, B, C dan seterusnya, atau di kelas 7, atau di kelas 10 ya, atau di jenjang SD ya, di kelas bawah ataupun di kelas atas. Ini kita bisa tambah kelas, tinggal klik tombol merah di bawah sini ya, plus ya, tambah kelas. Lalu kita tinggal ketik saja nama kelas, kemudian pilih jenjang, kemudian tahun ajaran. Nah, itu cara buat kelas, sederhana sekali ya. Jadi cukup di sini ya, tambah kelas ya. Jadi saya ulangi ya, misalnya di sini ya, tambah kelas, kemudian di sini dia muncul ya. Di sini kita bisa tambah kelas. Kelas sudah terbentuk, tinggal kita tambah murid. Ya, kita klik di sini tambah murid ke kelas. Nah, kemudian kita tekan tombol tanda plus di sini, tambah murid. Lalu kita masukkan data murid secara manual. Klik saja di sini. Lalu kita masukkan di sini nama lengkap, tanggal lahir dan NISN. Ini terdata supaya apa? Ketika nanti di asesmen murid itu sudah terekam data. Jadi ketika kita mendistribusikan Google Docs ya untuk asesmen kepada murid, maka murid yang sudah terdata di kelas ini bisa mengerjakan, sedangkan yang tidak terentry di dalam data kelas ini tidak bisa masuk dan mengerjakan pada laman Google Docs ya, yang sudah kita share di grup ya, grup WA, karena di sini sudah harus masuk ya dengan data pribadi ya, yaitu nama, tanggal lahir dan NISN ya. Kita bisa ketik secara manual ya di sini, kemudian tanggal lahir juga kita tinggal mencari saja di sini ya. Tinggal klik dari sini ya, tinggal memilih tahun di sana, kita scroll saja. Kemudian nanti kita tinggal setel saja ya. Oke, selanjutnya juga NISN ya, kita bisa kerjasama dengan operator sekolah untuk kita ambil dari data Dapodik untuk memasukkan data murid. Selanjutnya kalau kita sudah buat di kelas ya, menu kelas, kemudian menu yang ketiga di sini adalah info terkini. Nah, info terkini ini adalah terkait berita yang update ya, yang selalu dimuat di aplikasi daripada Merdeka Mengajar ini ya. Misalnya di sini ada info terkait peningkatan pendanaan PAUD dan pendidikan kesetaraan, kemudian Kemendikbudristek luncurkan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Lalu di sini juga ada
selamat datang di platform Merdeka Mengajar. Misalnya kita klik info terkait ini ya, peningkatan pendanaan PAUD dan pendidikan kesetaraan. Nah, info-info ini bisa guru dan kepala sekolah bisa baca untuk menambah wawasan ya terkait dengan permasalahan yang ada ya di sekolah ataupun yang juga terkait dengan masalah guru ya. Ini ada di info terkini ya, yang selalu diupdate terus info-info ini ya. Kemudian yang berikut kita pindah lagi di menu yang keempat, yaitu pengaturan. Nah, di pengaturan ini kalau kita sudah mendaftar ya, kebetulan di aplikasi dari platform Merdeka Mengajar ini ya, itu ada di versi 1.61 ya, 1.6.1 ya. Dan ini selalu kita harus pantau terus di Google Play untuk melakukan update ya, update dari platform ini. Ya, kita juga bisa di pengaturan ini untuk mengedit akun kita ya. Tinggal klik edit akun dan kita perbarui identitas saat mendaftar menggunakan platform Merdeka Mengajar ini. Kemudian juga ada di sini pusat bantuan ya, help desk. Kita bisa klik di sini lalu kita bisa cari tahu tentang menu-menu yang tadi sudah kita buka ya. Kita bisa bertanya di sini ya untuk mendapat jawaban-jawaban yang ada ya. Itu juga kemudian kalau kita sudah selesai menggunakan platform ini, kita tinggal klik dari pengaturan tadi bagian bawah, yaitu keluar. Waktu keluar di sini, maka kita tinggal lanjut keluar dari akun ini ya. Nah, selain itu juga dalam platform Merdeka Mengajar ini juga kita bisa akses ya dengan menggunakan PC atau laptop ya, yaitu melalui laman https ya // ya guru.kemdikbud.go.id ya. Itu bisa kita buka lewat laptop ya. Kita bisa mempelajari platform Merdeka Mengajar ini ya. Nah, ini sangat berguna ya, karena di sini terus dikembangkan untuk pelayanan guru ya, membantu guru ya sebagai teman untuk penggerak ya, penggerak dalam 3 hal, yaitu mengajar, belajar, dan berkarya. Dengan tujuannya adalah demi mewujudkan profil pelajar Pancasila ya, karena di sini konten-kontennya sangat menarik ya dan membantu guru ya, apalagi di tengah pandemi ya, sudah tersedia secara baik. Dan tentu kembali yaitu ketika kita sudah mengaktifkan akun belajar.id, kita harus manfaatkan, yaitu salah satunya adalah dari platform Merdeka Mengajar ini ya. Semoga video ini bermanfaat bagi guru dan juga kepala sekolah ya. Kita akan berjumpa kembali pada video selanjutnya. Bye bye.